Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas pertama-tama kesempatan yang diberikan kepada kami dari eh, program studi teknik industri oleh Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STP MSI, atas waktu dan kesempatannya yang sudah menyusun seluruh rangkaian acara. Kemudian yang kedua juga dari penghargaan kepada saudaramu Lejandro Ramadan yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga atas keberhasilannya ya untuk masuk ke dalam KKN tematik dari L2 Dikti sebagai bagian dari kegiatan MBKM untuk kita melaksanakan kegiatan pengajian baik konversi. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat salam pada junjungan besar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar KKN tematik, yaitu dengan peserta Saudara Muhlai Jandro Ramadan dengan NIM 41037003211045 dengan judulnya mengenai pembinaan dan pengarahan desa di Desa Haur Gombong di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dengan dosen pembimbing saya sendiri dan dosen pengujinya Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STP MSI, karena memang dari Ibu Nonengnya ada kepentingan dan beliau berhalangan hadir. Kemudian untuk Pak, mohon pelaksanaannya, maaf Pak, desanya salah. Kecamatan Rancakalong di Desa Sukamaju. oh diganti ya, bukan Argombong lagi. Desa apa? Desa, duh saya salah ketik berarti ya. Desa apa? Sukamaju ya, Desa Sukamaju, Kecamatan Kecamatan Rancakalong Pak. Desa Rancakalong ya. Sukamaju. Kecamatan Kabupaten masih Sumedang ya. Masih Sumedang Pak. Kemarin pembimbingnya Pak itu sih ya, Pak Hamdan Hidayat ya. Nah Iya itu betul Pak. terima kasih masukannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Pada hari ini ya, hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Acara akan dibagi menjadi dua, kurang lebih 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, elaborasi, dan masukan dari Ibu penguji, Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STP MSI. Untuk mempersingkat waktu, mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung share PPT-nya aja, Mas, karena hari Jumat ya. Pak, mohon maaf Pak, karena kebetulan Oh, saya lagi, PPT-nya dari iya Pak, saya gitu. MacBook-nya masih di teman Pak. Kebetulan saya sudah di kosan ini Pak. Oh, gimana itu? Udah saya share Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, Bapak, Ibu, mungkin PPT ataupun laporannya mungkin dengan adanya keterbatasan karena Agak memang lambat juga ya. saya juga selaku ketua kelompok gitu menargetkan beres 100%-nya laporan itu di tanggal 27. Dikarenakan memang Semhas bersama Dikti dan Bapak PJ Bupatinya itu di tanggal 30, maka dari itu mungkin laporannya mungkin terbatas gitu Bu. Tapi yang menyangkut semua 3 KPI yang telah diberikan ke kami gitu. Mungkin langsung aja Bapak Ibu, terima kasih Ya. atas kesempatannya dan yang terhormat Bapak Sekprot atau Pak Iwan, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Rafika. Nah, ini Sebelum udah kelihatan belum share screen-nya? udah Pak. Enggak. Nah, sebelumnya pada kesempatan kali ini izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan KKN tematik di Desa Sukamaju. Mungkin
bersama-sama kita ketahui terkait program Perguruan Tinggi Mandiri Gotong Royong Membangun Desa atau PTMJRMD ini sebagai bagian dari implementasi Permendikbud Riset nomor 53 tahun 2023 untuk mewujudkan kampus merdeka mandiri dan di lingkungan LDIKT wilayah 4 dengan berkolaborasi bersama Lokus khususnya Kabupaten Sumedang bersama Bapak PJ Bupati Suherman dan mungkin bersama LDIKT wilayah 4. Nah, mungkin untuk tema kegiatan seperti itu, Bu. Nah, mungkin untuk kemasan kegiatan yang telah kami laksanakan di PTM JRMD ini ada beberapa, Bu. Karena kami juga dititipkan dari awal yaitu ada 3 KPI. Mungkin KPI yang pertama yaitu zero new stunting atau penurunan angka stunting di desa. Yang kedua mungkin KPI literasi masyarakat miskin. Dan yang ketiga mungkin One Village, One Product, satu produk unggulan di Desa Sukamaju yang akan kita inovasikan. Nah, mungkin yang pertama KPI yang pertama dulu terkait zero new stunting. Mungkin yang pertama itu kemasan zero new stunting itu yang kami kemas program yang pertama yaitu B2SA, di mana yang B2SA ini singkatan dari beragam, bergizi, seimbang, dan aman. B2SA ini mungkin merupakan salah satu pilot project yang diselenggarakan oleh Menteri Ketahanan Pangan yang hanya ada di 2 lokus, yaitu salah satunya Desa Sukamaju dan Bogor. Nah, mungkin kegiatan B2SA ini bercabang terbagi menjadi tiga bagian. Mungkin yang pertama itu teras pangan, di mana teras pangan ini sebagai penanaman tanamannya. Nah, mungkin yang dua itu ada gerai pangan, yang dimana gerai pangan ini penjualan dari hasil tanaman yang di teras pangan maupun bahan pokok. Nah, mungkin yang tiga itu rumah pangan. Di rumah pangan ini yaitu pemberian makanan hasil tanaman atau langsung pengolahan. Nah, kegiatan ini mungkin dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan Desember dengan pemberian 36 kali makan kepada 40 balita yang masuk dalam resiko stunting di Desa Sukamaju. Nah, pemberian makanan sudah jadi dengan sistem prasmanan mungkin sehingga dapat terlibat progres dari perkembangan anak agar terbebas dari resiko maupun stunting. Nah, mohon maaf Bu, lupa saya jelaskan mungkin zero new stunting ini khususnya di lokus di Desa Sukamaju itu kami mengambil data ada 20 data yang berisiko stunting. Nah, mungkin intervensinya akan saya jelaskan lagi, Bu. Nah, mungkin itu tadi untuk B2SA. Nah, mungkin untuk kemasan kegiatan yang kedua mungkin kegiatan rutinan yaitu posyandu. Nah, kegiatan posyandu ini Bu yang kita laksanakan setiap bulannya merupakan penentu untuk mengukur apakah dalam suatu wilayah mengalami kenaikan atau pengurangan stunting berdasarkan data 20 yang tadi Bu yang telah diberikan oleh kami. Nah, dalam Desa Sukamaju juga itu terdiri dari 8 posyandu, dimulai dari Elang 1 sampai dengan posyandu Elang 8. Dan kegiatan posyandu tidak hanya juga bagi balita, namun bisa juga bagi ibu hamil, lansia, remaja khususnya di usia yang sudah produktif ataupun yang belum produktif, turut diperiksa juga di tiap bulannya. Kegiatan posyandu juga ini berfokus kepada pemberian vitamin A dan untuk di bulan November itu perkembangan balita dan mengecek kadar gula darah atau remaja sampai dengan lansia. Nah, mungkin kegiatan yang kita kemas yang ketiga terkait zero new stunting itu yaitu adanya kegiatan PMT yaitu pemberian makanan tambahan. Yang dimana pemberian makanan tambahan ini merupakan salah satu intervensi untuk meningkatkan gizi anak maupun pada ibu hamil. Kegiatan PMT ini juga merupakan pemberian telur berbeda dengan program B2SA tadi. Pemberian makanan belum matang kepada balita maupun ibu hamil agar selalu mendapatkan nutrisi yang baik ataupun protein yang baik. Dan pemberian PMT juga ini dilakukan selama 90 kali selama 3 bulan lamanya. Ibu hamil juga dan balita setiap harinya mendapatkan telur agar dikonsumsi 1 sampai 2 hari. Kegiatan ini juga dilakukan dalam kurun waktu Oktober sampai dengan Desember. Nah, mungkin kegiatan selanjutnya terkait zero stunting yaitu ada kelas ibu hamil. Nah, yang dimana kelas ibu hamil ini berbentuk kelompok. Jadi kelompok belajar bagi ibu hamil untuk ataupun para calon ibu tentang kesehatan ibu hamil secara keseluruhan guna untuk menghindari
seperti menghindari kembali lagi untuk angka stunting khususnya di Desa Sukamaju. Tujuannya mungkin agar mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan dengan lancar, dengan baik, serta melalui fase awal kehidupan bayi dengan bekal pengetahuan dasar untuk menghindari resiko stunting. Kelas ibu hamil juga ini diadakan minimal 4 kali, yaitu 4 trimester, mungkin dari trimester pertama sampai trimester keempat. Pada Desa Sukamaju juga kelas ibu hamil ini diadakan di Poskesdes bersama ibu bidan yang terkait, dan bidan Puskesmas Rancakalong serta kepala Puskesmas Kesehatan Desa Sukamaju. Nah, mungkin untuk mahasiswa sendiri kami telah mengikuti kelas ibu hamil sampai dengan 3 kali aja. Mungkin dikarenakan waktunya kurang Bu, jadi mungkin kita mengikutinya 3 kali dari trimester 1 sampai trimester 3 di akhir kemarin. Nah, mungkin untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemberian tablet tambah darah. Nah, mungkin tablet tambah darah ini menjadi sasaran oleh remaja ataupun ibu hamil. Kembali lagi tujuan untuk TTD ini untuk menghindari beresikonya stunting, Bu. Jadi kehamilan yang menyangkut agar tidak beresiko, agar tidak ada angka stunting lagi. Nah, mungkin pemberian TTD bagi ibu hamil juga dilakukan oleh bidan desa dalam setiap pemeriksaan. Mungkin kami mengumpulkan contoh teknisnya Bu, mungkin kami mengumpulkan setiap remaja atau setiap kelompok para ibu hamil. Jadi kita mengadakan pembagian TTD. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya terkait Sinurmi. Nah, perlu kita ketahui Bu, untuk Sinurmi ini yaitu salah satu pilot project juga di Desa Sumedang, yang dimana si Sinurmi ini yaitu sistem informasi dan monitoring ibu hamil dan remaja putri. Nah, Sinurmi ini itu berbentuk jam, mungkin yang harus kita ketahui Bu, berbentuk jam guna untuk memantau atau memonitoring para ibu-ibu hamil yang khususnya beresiko. Mungkin untuk data ibu hamil yang kita intervensi di Desa Sukamaju itu ada kurang lebih 34 ibu hamil. Nah, mungkin pendistribusian Sinurmi ini eh, hanya ke 4 ibu hamil yang beresiko khususnya Bu. Jadi hanya keempat ibu hamil. Mungkin yang sisanya mungkin masih bisa dikatakan masih aman-aman aja untuk resiko kehamilannya. Nah, itu mungkin kemasan kegiatan mahasiswa KKN untuk KPI Zero New Stunting. Nah, mungkin yang selanjutnya terkait KPI yang kedua yaitu literasi masyarakat miskin. Literasi masyarakat miskin ini mungkin tahapan awal yang kita lakukan itu mengadakan survei. Nah, kebetulan berdasarkan lapangan untuk masyarakat miskin ekstrim ini kita mendapatkan data sebanyak 272 orang yang kami survei langsung di masing-masing rumahnya. Nah, pertanyaan yang terdapat dalam survei juga ada beberapa pertanyaan yang kita harus tanyakan, mungkin diamanahkan dari program tersebut berdasarkan data. Nah, terkait alamat, usia, jumlah tanggungan, pekerjaan, kesehatan, peminjaman, dan bantuan sosial yang apakah sudah dia dapatkan apa tidaknya, Bu. Data tersebut juga kami gunakan mempunyai patokan seberapa banyak masyarakat yang dapat keluar dari kemiskinan dengan beberapa cara seperti pengedukasian WA Kepo, simpati, dan sistem layanan masyarakat lainnya yang dapat diakses oleh semua orang. Nah, yang kedua mungkin setelah kami mengadakan survei, nah kami memikirkan secara intervensi. Mungkin intervensi salah satunya yang pertama kami mengadakan program bantuan pangan di tiap bulannya. Mungkin program ini dilakukan setiap bulan sekali berupa pembagian beras 10 kilogram yang dibagikan kepada 333 orang yang berhak menerima bantuan tersebut berdasarkan data yang sudah kita filter berdasarkan data yang di lapangan. Kami juga membantu dalam mengupload data, bukti, serta ketertiban dalam acara tersebut agar kegiatan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Nah, mungkin yang ketiga yaitu pelatihan Sekopor Cinta. Nah, mungkin Sekopor Cinta ini perlu saya jelaskan sedikit, Bu. Mungkin untuk Sekopor Cinta ini salah satu pilot project dari ibu istri daripada Bapak Ridwan Kamil mungkin. Jadi kelompok wanita gitu. Mungkin untuk Sekopor Cinta ini yaitu
upaya untuk pemberdayakan memperkuat kaum ibu rumah tangga yang terdapat di Jawa Barat maupun pemuda yang akan menjadi ibu rumah tangga ke depannya. Dalam kegiatan tersebut juga kami kolaborasikan dengan Ibu Ketua Sokopor Cinta khususnya di Desa Sukamaju, yaitu Ibu Siti Munigar, untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu mengenai mendidik anak. Selain juga ada senam yang kita lakukan untuk kesehatan ibu-ibu Psikoper Cinta tersebut. Nah, mungkin yang selanjutnya literasi finansial. Mungkin untuk literasi finansial ini mungkin kita cakupannya di SD, SMP, dan SMA. Kenapa? Karena emang berdasarkan mindset mungkin sulit kita ubah untuk mindset daripada orang tua anak-anak tersebut, yang khususnya di Desa Sukamaju yang sedang ada di dalam ruang lingkup masyarakat miskrim atau miskin ekstrim. Jadi maka dari itu kita intervensinya mulai dari anaknya. Nah, kegiatan ini juga itu adalah salah satu kegiatan yang mengedukasikan ke setiap SD yang terdapat di Desa Sukamaju, dan SD pun terdapat 3 SD di Desa Sukamaju. Dalam kegiatan juga ini kami menyampaikan sedikit materi terkait literasi finansial yang berisikan mengenai seberapa penting mempelajari keuangan sejak dini, dampak dari kekurangannya, pengetahuan mengenai uang, dan juga sejarah uang, dan yang khususnya mungkin bisa lebih mengetahui terkait kebutuhan dan keinginan. Nah, mungkin itu aja untuk KPI yang literasi kemiskinan. Nah, mungkin untuk KPI yang ketiga yaitu One Village One Product, salah satu produk unggulan yang ada di Desa Sukamaju. Nah, mungkin alhamdulillah Bu, Pak, kami dari kelompok KKN Desa Sukamaju telah menciptakan satu inovasi yang bisa dikatakan hal yang dirintis mulai dari nol untuk di Desa Sukamaju ini berdasarkan potensi yang ada di Desa Sukamaju. Mungkin produknya itu bisa dilihat sendiri di PPT, yaitu Jarenju, yang dimana Jarenju ini singkatan dari jahe aren Sukamaju, yang dimana berbahan baku dari jahe dan aren. Mungkin untuk filosofinya, Jaren ini menurut studi numerologi yaitu berarti ekspresif atau ambisi yang membaja, dan mungkin untuk kata junya itu memiliki arti kemakmuran, sehingga berdasarkan slogan Desa Sukamaju yaitu makmur. Jarenju Jahe Aren Sukamaju, yaitu ambisi yang membaja menuju untuk kemakmuran berdasarkan slogan Desa Sukamaju. Nah, mungkin ada beberapa tahapan dari produk yang sudah kami Jangan terlalu ciptakan. pakai kata mungkin, nggak kesannya ragu-ragu ya, sama Oh kesannya iya nggak Pak. tegas ya. Oh iya Pak. Laki-laki harus tegas, harus begini, gini, Ya gini. Pak. Jangan Ada ragu-ragu. beberapa tahapan Ya, yang sudah kita lakukan terkait inovasi Jarenju tersebut. Mungkin yang pertama kita lakukan eksperimen, dan eksperimennya itu 1 sampai 15 kali sehingga kita mendapatkan komposisi yang tepat atau yang fix buat kita buat Jarenju ini. Nah, yang kedua itu kita di tahapan administrasi Jarenju, karena emang niat kami setelah berkolaborasi sama desa dan masyarakat, produk ini kita ingin benar-benar sampai goals gitu Bu. Jadi benar-benar sampai mempunyai administrasi seperti semacam NIB, label halal, Nutrifek, dan sebagainya. Nah, dan mungkin juga ada di produk tersebut ada mempunyai rumah produksi sendiri. Karena kenapa kami membuat rumah produksi, karena memang anggarannya yang diberikan ke kami sudah terinci. Jadi ada anggaran buat produksinya, ada anggaran buat rumah produksinya, dan ada anggaran buat NIB dan lain-lainnya. Nah, dan juga mungkin untuk produk unggul ini sejauh ini mungkin sudah bisa dikatakan goals atau tercapai, karena pemasaran juga sudah keluar, branding sudah ada, dan kami menunggu hasil daripada label halal dan uji Nutrifek tersebut, sehingga kami bisa mengemasnya secara utuh. Karena untuk sekarang mungkin kemasan produk tersebut hanya kemasan sementara. Nah, ini untuk logo Jarenjunya Bu bisa dilihat sendiri. Pak, PPT-nya mana ya Pak?
Pak, mohon maaf Pak. Pak, PPT yang tadi mana ya Pak? Itu lanjut aja saja dulu Pak. Nah itu mungkin kegiatan untuk 3 KPI yang telah diamanatkan kami oleh Bapak PJ Bupati Sumedang. Nah, mungkin untuk kegiatan tambahannya ada beberapa kegiatan yang kami kemas lagi di luar daripada 3 KPI. Yang pertama itu Starbucks, yaitu 1 hektar petani bangkit. Yang dimana 1 hektar petani bangkit ini telah diberikan 1 hektar untuk penanaman benih atau bibit jagung untuk meminimalisir eh, ketahanan untuk memaksimalkan ketahanan pangan dan meminimalisir masyarakat miskin. Nah, mungkin yang pertama itu. Yang kedua, kegiatan tambahan yaitu budik damber, yaitu budidaya ikan dalam ember dengan tujuan yang sama dari Starbucks tersebut. Nah, dan juga ada yang ketiga ada pendistribusian polybag untuk pembagian polybag guna untuk eh, memaksimalkan bahan baku dari jarenju tersebut. Jadi polybagnya itu nanti Bapak Ibu yaitu isinya yaitu bibit jahe. Nah, yang keempat mungkin tambahan dari kegiatan kami di luar dari KPI yaitu panitia pemilihan BPD. Nah, kami sudah ikut serta dalam kepanitiaan atau membantu dalam kepanitiaan pemilihan BPD khususnya di Desa Sukamaju. Dan mungkin kegiatan tambahan lainnya yang terakhir yaitu sebelumnya belum ada atau bisa dikatakan vakum Karang Taruna dari Desa Sukamaju, sub Karang Taruna dari Desa Sukamaju. Tapi dikarenakan kami um, berpikir itu untuk mengadakan, jadi maka dari itu kami membuat membantu masyarakat atau membantu desa untuk mengadakan tersebut. Jadi kita ikut serta dalam mengadakan pemilihan sub Karang Taruna atau membentuk sub Karang Taruna yang ada di Desa Sukamaju yang telah vakum sekian lamanya. Mungkin kami ikut serta dalam kepanitiaan dan membantu sampai terpilihnya ketua Karang Taruna. Mungkin seperti itu kegiatan selama kami melaksanakan PTMJRMD di Desa Sukamaju itu, Pak. Mungkin untuk dokumentasinya ada Sukamaju kecamatannya Rancakalong ya, kalau Kecamatan Sumedang ya. Rancakalong, Pak. Oh Ya, iya, Pak, iya, betul, Pak. saya salah, sorry. Itu saja Pak yang saya dapat sampaikan dari sekian kemasan program yang telah kami buat khususnya di Desa Sukamaju berdasarkan intervensi 3 KPI yang telah diamanatkan oleh kami. Sekian aja Pak, cukup mungkin mohon maaf kok kalau bila mana ada kekurangan atau salah kata atau salah ucap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mangga langsung Ibu menguji untuk mengelaborasi dan memberikan masukan bagi kegiatan KKN tematik Saudara Lejandur Ramadan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Iwan atas kesempatannya. Uh, ya, Leandro gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Sekarang di mana? Sekarang lagi kosan Bu. Alhamdulillah baik, sehat sampai Di kosan. ya Bu. Kosannya tuh di mana? Di Bandung apa di tempat Di KKN? Bandung ya Bu. Di Bandung. Kapan ke tempat KKN lagi? Sudah selesai mungkin. Sudah selesai. Sudah 4 selesai bulan. kan? Iya Bu. 4 bulan kan? Itu dari kapan sampai kapan? Dari tanggal 25 September sampai dengan 25 Januari kemarin. 25 September 2023 sampai 25 Januari 2024 Bu. Nah, oke. Udah selesai ya, jadi tinggal 20 Januari ya, Bu? Iya. 25 Januari 25. 2024. Nah, ya Leandro ini salah satu yang benar-benar ngilang ya, benar-benar hilang artinya kamu tidak ada diskusi tentang konversi dulu nih.
Makanya gimana Iya, ya? Bu. Sekarang ambil berapa SKS nih Ambil yang kamu 24, Ibu. kontrak? 24 kan, sedangkan kegiatan ini 20 SKS yang dikonversi ya, Iya, Bu. ya kan? Nah, berarti kamu harus buang berapa tuh? Berapa SKS yang nggak bisa kamu konversi? Itu yang perlu kamu diskusikan. Bu, mohon maaf, Bu, Terlebih saya terlebih dari Nah, kegiatan-kegiatan, saya yakinlah kamu kan mengerjakannya ya, di KKN tuh sebagai apa, ketua juga, iya, Bu Ketua. sebagai ketua ya. Nah, jadi itu tuh harusnya kalau kamu ambil 24 SKS, berarti ada sisa SKS yang tidak bisa dikonversi. Nah, kamu harusnya itu khawatir juga akan hal itu, selain konsen ke kegiatannya ya. Kecuali kalau kamu memang ambilnya 20 SKS, bisalah kita juga dari prodi itu mepet-mepetin ke 20 SKS itu. Sekarang kira-kira sisanya kumaha nih? Bu, Hah? mohon maaf, Ibu, kemarin kan sudah di awal malah, Bu, sudah Kuliah lagi, Bu. koordinasi ke Bapak Iwan gitu. Maksudnya kan saya ngambil ada beberapa SKS. Nah, kata Bapak kemarin kan boleh aja dijelaskan lah oleh Bapak gitu. Loh, dilempar ke Pak Iwan. Ayo loh, kamu kamu yang Yang jelasin. Eh, menentukan dia, kita kan hanya membantu aja. karena kemarin, ya enggak, saya jelaskan baik. Kemarin kan sudah koordinasi ke Hmm. Bapak Iwan di awal saya KKN, nah katanya nanti diurus oleh Bapak Iwan Pengisian gitu. KRS Mungkin seperti itu lewat jawabannya kita. kemarin, Bu. Hmm. Nah, sekarang saya coba Harus share dosen pembimbing akademiknya. sebentar ya. Coba mana sih? Nah, ini kamu kan ambil semua nih ya. Semester 5 tuh ambil semua nih. Iya, betul, Bu. Sama Tekno. Ya, Tekno ambil gak di KRS? Ambil, Bu. Ambil ya. Nah, malah kalau lihat kegiatan kamu, kan Tekno memang bisa sih ada yang dikonversi. Kan kamu merancang produk juga tadi ya. Iya, Ada betul, Bu. merancang produk apa tuh? Jarenju, jahe aren. Berbahan Itu baku sampai jahe ke aren. pemasaran nggak? Sampai sudah dipasarkan belum? Sampai, Bu. Sampai sudah terpasarkan. Di mana tuh penjualannya? Eh, Kemarin sempat ada pameran di Ars University, Bu. Salah satu teman kelompok. Dan diberitahukan oleh DPL-nya bahwasanya ada pameran. Nah, kita pasarkan di Bandung. Dan juga di instansi khususnya Kabupaten Sumedang sudah terkenal, Bu. Hmm. Berarti kalau di Shopee kayak gitu belum ada ya? Ada, Bu. Nah, untuk Oh, ada. pemasarannya itu lengkap, Bu. Ada Shopee, TikTok, jadi e-commerce yang lainnya lengkap. E-commerce-nya khusus khusus produk itu aja atau emang produk desa itu? Ada yang khusus, ada dua e-commerce yang kita masukin e-commerce-nya, Bu. Ada buat khusus Jarenju dan ada juga buat khusus UMKM desa. Di Jaranjunya ada nggak sih e-commerce-nya? Logo, kemasan, sosmed, eh, TikTok, Shopee-nya nggak ada ya? Shopee-nya, halo, udah di, Leandro masih di mute. Sudah, Bu, sudah ada Shopee-nya juga kemarin 3 hari yang lalu sudah selesai. Mau dikirimin, Bu, buat e-commerce Shopee-nya? Nanti ditambahkan di sini, kamu kan nanti presentasi tanggal berapa tuh? Tanggal 30, Ibu. 30 ya. Tambahkan Ya. lagi di sini nanti sosmed kalau bisa di ada laporan berapa penjualannya ya, sudah terjual berapa gitu. Oh Ya. ya, Bu. Terus Untuk oh ada ya. perhitungan bisnisnya nggak sih? Misal Per- modalnya berapa sih buat Jarenju ini dengan harga penjualan sekian dapat itu berapa untungnya a- buat mereka? ad- ada sih, Bu, cuman karena kemarin itu sempat di dalam satu produk ini pembagian job desk. Mungkin saya untuk bagian produknya, Bu. Nah, ada bagian pemasaran dan ada bagian kayak administrasi label halal atau perizinan dan sebagainya, Bu. Nah, mungkin kurang bisa saya jelaskan, Ibu, untuk perhitungannya itu, Bu. Karena kemarin yang mendapatkan job desk tersebut yaitu anak akuntansi, Bu.
teman KKN juga. Kamu kan ketuanya. Kalau kamu nggak bisa jelasin minimal ter apa ya? Kan tertulis di laporan nanti kan. Iya Bu, betul. Nah, itu kamu harus bisa Oh iya. mengetahui walaupun kamu tidak memahami ya, kamu mengetahui. Kalau Paham harganya Bu, paham saya ketahui itu Bu, harga per Mm, boxnya dan harga iya. per piece-nya. Cuman perhitungannya nggak saya ketahui Bu. Mungkin untuk Nah, harga per misalkan box kamu tuh ya harus tahu modalnya berapa sih, seenggaknya ya minimal. Minimal kamu harus tahu harga pokok produksinya berapa, terus harga jual produksinya berapa, ya HJP, ya HPP itu kamu harus tahu. Terus margin keuntungan ya udah gitu aja. Kan kamu kalau cara ngitungnya kan ya bisa lihat dari hasil perhitungan anak akuntansi kan. Gitu. ya Bu. Emang berat jadi ketua, kamu harus tahu semuanya tuh. Jangan-jangan Iya Bu. perhitungan mereka juga ada yang salah gitu ya. Gitu. Ya Bu, baik Bu. Oke, nanti berarti di laporannya kan di ini ya, lengkap kan ya. Format laporannya harus ada apa saja. Format laporannya itu Bu, bentar Bu. Kamu belum mengerjakan sama sekali laporannya. Sudah Ibu. Cuman untuk Oh, revisian di akhirnya belum Bu, karena saya targetkan di tanggal 27 kemarin. Karena dalam 5 hari sebelum menuju penarikan KKN kemarin Bu, sangat-sangat padat kegiatannya mungkin. Salah satunya masih finishing juga di tanggal 20 dan 21. Nah, 22, 23, 24 mungkin perpisahan dan persiapan seremonial Bu. Maka dari itu anak-anak sempat keteteran Bu. Nah, kebetulan berdasarkan buku panduan tanggal 30 saya masnya. Jadi kami konfirmasi ke Kabak Tapen atau yang bersangkutan, katanya mungkin bisa di-deadline-in aja di sebelum tanggal 30 untuk laporannya Bu. Gitu Bu. iya, kalau misalkan sudah ada laporan akhirnya kan bisa di-upload dulu di link prodi gitu. Jadi kita tuh ada gambaran. Kami dari Oh, prodi itu ada gambaran apa yang Leandro kerjakan selama ini oh boleh. selain dari sosmed ya. Iya, Gak ya apa-apa boleh. di-upload dulu aja, di-upload dulu. Berarti untuk yang ke prodi nanti tambahkan laporan ya, walaupun itu masih revisian ya. Iya Bu. Masih revisian tuh tambahkan laporan, terus ada video kegiatan kan? Ada Bu, dokumenter, Buat ada nanti di tanggal 30 tuh ada video akhir kan, di ada akhir Ibu. kegiatan kan. Nah, itu juga ya, itu juga ditambahkan. Sama apa lagi, logbook? Kalian ada logbook nggak? Ada logbooknya juga Bu. Ya, laporan, video, logbook. Kalau jurnal, bikin output jurnal nggak kalian? Enggak Bu. Jadi jurnal KKN jatuhnya. Enggak bikin Bu. Enggak ada di buku panduan. Buat, ada di buku panduan. Sebenarnya bisa sih dibuat jurnal. Nanti tolong ke Pahamiat ya. Oh iya Bu. Hamid, kalau misalkan ini dibuat jurnal tuh bisa enggak? Ya, yang ya Bu, nanti konfirmasi Nanti ke aja itu mah berjalan setelah kalian selesai acara itu ya. Selesai pelaporan nanti di tanggal 30. Jadi outputnya jelas. Ada juga kalian bisa publikasi walaupun ada produk nyata ya, tapi ada secara ilmiahnya ya publikasinya itu. Tuh pasti LL Dikti juga seneng deh kalau dijadiin jurnal. Ya, lanjut ya Bu. lagi ke yang tadi ya. Eh, Oke, Alejandro. Alejandro paling kita kurangi yang statistik industri ya. Ya Bu. Tapi nanti Alejandro harus bikin lihat laporan ini, laporan praktikum ya, buat laporan praktikum. Buat laporannya ya Bu. Mm-mm, Oh ya. buat laporan praktikumnya ya. Untuk yang lainnya masih 21 SKS ya, 21 SKS. Berarti ini dikurangi 3 SKS ya. Berarti yang 3 SKS itu yang laporan praktikum ya Bu. Iya, ya, laporan praktikum ya. Mata kuliah apa ya Bu? Kurang dengar tadi. Statistik industri, Oh, statistik industri. Ya, biar ya saya mata catat. kuliah saya. Mata kuliah saya.
Kamu ada deadline mengerjakan laporan KKN hari ini? Eh, tanggal 27 sih deadline-nya, Bu. Tanggal 27. Maksudnya kamu kebagian job desk mengerjakan nggak? Kebagian juga, Bu. Mungkin Apa tuh? saya yang saya kerjakan, Bu, yang di luar dari 3 KPI. 3 KPI. Yang ada di PPT itu, Bu, yang Starbucks, Budik Dambar, pendistribusian polybag, panitia pemilihan, dan panitia pemilihan subkarang taruna. Itu yang saya kerjakan di luar dari 3 KPI laporannya. Yang Kalau nilainya ini keluar kapan sih? Nilai KKN kamu? di seberes seminar hasil, katanya kemarin, Bu, pada saat seremonial, beres semahas di tanggal 30. Bisa diminta lebih awal nggak? Oh, kalau itu nanti saya coba konfirmasi ke ketua panitianya, Bu, Pak Prof Haris. Iya, kalau bisa hari ini ya dipastikan karena nilai kita tuh harus sudah masuk tuh besok. Oh, baik, Bu. Baik, Bu. Jadi kalau Ini nilainya belum ada akan sulit lagi kita input nilainya. Bisa-bisa ketunda ke semester depan. baik, Bu. Ini mungkin saya sekarang langsung konfirmasi aja. Oke. Ya, Alejandro, sebentar. Kendalanya apa sih selama kegiatan? Kamu kan kayak kayak apa ya? Kayak dadakan nggak sih? Ditunjuk kamu harus ikut gitu ya. Tapi kan akhirnya kamu memberanikan diri siap nih, siap mengikuti kegiatan. Nah, kira-kira selama kegiatan tuh ada kendala apa saja yang kira-kira bikin Leandro apa ya kaget? Ternyata di dunia nyata tuh seperti ini loh. Nah, itu salah satu kendala saya, Bu. Perbedaannya di dunia nyata dan dunia tidak nyata. Salah satunya seperti itu. Nah, yang kedua mungkin kendalanya, Bu, terkait program binding by address-nya, Bu, datanya. Nah, yang awalnya kita diberikan data hanya 100 untuk kemiskinan, nah ternyata berdasarkan lapangan data sangatlah jauh berbeda. Nah, dan data zero new stunting juga, Bu. Yang awalnya kita diberikan 34 data. Nah, pada saat teknis lapangan itu hanya ada 20 data. Itu kendala mungkin yang program, Bu. Di luar dari program banyak, Ibu. Kendala sampai saya pun nggak pernah absen di teran, nggak pernah absen di link yang sudah disiapkan dari dikti, dan nggak pernah membuat laporan harian, tapi langsung saja membuat laporan mingguan gitu. Karena emang teknis lapangannya, Bu, bisa dikatakan sangatlah padat. Jadi kita nggak lagi sama dengan kuliah, Bu. Di hari Minggu pun kita ada kegiatan, Bu, yaitu eh, apa ya, kegiatan yang Starbucks, Bu. Jadi di hari Minggu itu penyiraman tanaman, perapihan, dan apa ya, teras hijau di hari Minggu itu. Di hari Sabtunya mungkin yang 3 KPI, terus dari Senin sampai Sabtu di hari Minggunya itu seperti itu kegiatannya, Bu. Jadi benar-benar sangat padat di sana, Bu, kegiatannya. Saya juga sebagai ketua gitu, Bu, agak apa ya, agak ngeblank, Bu, untuk mengkoordinir, karena maka dari itu saya membagikan job desk per masing-masing. Yang awalnya itu kita dalam sebulan itu kita bekerja bersama-sama, Bu. Nah, dan pada akhirnya saya juga capek gitu kalau bekerja bersama-sama. Jadi adanya pembagian job desk, Bu. Karena memang sangat apa ya, Bu. Jadi kita kan 3 KPI, Bu. Nah, 3 KPI-nya juga udah jelas, udah kami timelinekan dan udah kami schedulekan agendanya tanggal gini dan ini dan sebagainya. Nah, tapi di setiap sela-sela hari itu, Bu, ada lagi program tambahan dari pemerintah ataupun dari Dikti, Bu. Jadi itu yang sangat kita khawatirkan kemarin, antisipasinya kurang. Itu sangat-sangat berkendala buat program kami kemarin, Bu. Jadi belum terselesaikan satu, diberikan lagi program di luar daripada KPI tersebut ataupun yang menyangkut KPI tersebut. Nah, itu aja sih, Bu, kendalanya untuk program. Tapi kendala yang lainnya alhamdulillah saya bisa bawa santai aja, Bu, di luar dari program itu, Bu. Cuman yang sangat keteteran di dalam kendala yang di dalam program itu. Dan ini juga, Bu, salah satu kendalanya kemarin kan saya kan mendadak, Bu, ya, menggantikan Chelsea. Nah, kemarin itu di rapat Monef
kemarin di bulan ketiga itu ternyata nama Chelsea yang terdata, Bu. Duh, saya berpikir, wah, saya di sini menjalankan KKN selama 3 bulan, datanya di atas ternyata nama si Chelsea, Bu. Kemarin teh. Akhirnya saya urus gitu, saya menghadap langsung ke Pak Prof Aris dan Sekdis Kominfonya. Alhamdulillah sudah terselesaikan juga, bahwasanya langsung pergantian data. Mungkin yang Bapak ngirimnya yang masih Chelsea mungkin Pak datanya. Makanya saya selama 3 bulan KKN nggak terdata gitu. Untungnya juga Oke, nggak pernah absen. ya itu tuh apa ya, kendala, tapi ya gimana ya, itu salah satu faktor penilaian loh, dan ya salah satu faktor penilaian. Artinya kenapa sih Dikti mengadakan mewajibkan harus ada laporan harian, kenapa harus mengisi presensi, itu malah yang lebih walaupun kegiatannya apa ya, lebih penting secara physically ya, kamu kan mengerjakan secara fisik ya, secara physically mengerjakan, tapi secara administrasi itu juga penting ya, secara administrasi juga penting. Nah, kegiatan kamu kalau apa ya, time management berarti ya, time managementnya kamu tuh harus disempetin minimal misalkan jam 9 malam atau jam 10 malam nih, saya 10 menit deh apa ya, menyisihkan waktu buat isi presensi, buat mengisi laporan harian. Nah, itu eh, kamu harusnya dari kejadian keteteran itu ya, nanti kan harusnya ada evaluasi diri sendiri dong ya, ada evaluasi, terus harusnya itu bisa kamu perbaiki di hari-hari selanjutnya gitu, Leandro. Jadi uh, enak, administrasi di Prodi juga aman, dari DLL Dikti juga oke, dan kamu proker tuh terlaksana. Jadi administrasi tuh memang kelihatannya receh ya, kelihatannya tuh apa sih, tapi bukti dari kegiatan kita ya mau tidak mau tuh dari administrasi sebetulnya. Ya, salah satu buktinya tuh dari administrasi. Kita di Prodi juga misalkan sering ya kita juga melakukan kegiatan A gitu. Tapi tanpa adanya administrasi, bukti kita tuh apa sih? Bukti kegiatan kita tuh apa sih? Nah, disitulah. Makanya mulai dari sekarang, eh, kamu kan eh, banyak bekerja secara langsung. Secara langsung. Nah, untuk administrasinya, mumpung belum di tanggal 27 nih sekarang, lengkapilah yang litera kamu. Minimal akses materi. Kalau akses materi itu dosen bisa mengisi presensi kamu kok gitu ya, bisa mengisi presensi kamu. Jadi untuk 1 hari ini mah Wayahna konsen dulu ke diri sendiri ya, konsen dulu ke diri sendiri dulu, mintalah berapa jam gitu ya ke teman-teman untuk melengkapi yang di litera dulu deh, yang di litera dulu ya, yang di litera dulu gitu. Tapi tadi banyaknya kendala kan, udah kealaman ya, udah kealaman. Dan evaluasinya dijalankan nggak? Kamu kan udah ngerasa nih crowded-nya, terus nanti saya harus seperti ini, nantinya kayak gitu. Ya, Bu, dijalankan, Bu. Dijalankan hari keberapa sebelum berakhir kegiatan? Untuk evaluasi itu, Bu, saya sendiri yang mengadakan setiap bulannya. Tiap bulan, Ya, Bu, per kelompok gitu ya? per kelompok. Tapi Udah bulan. alhamdulillah Bu udah terselesaikan sih yang untuk laporan harian salah satunya. Mm-mm. Karena di akhir, tapi selesainya kemarin Bu di tanggal 15 sampai tanggal 18 kita garap bersama langsung Bu, jadi selesai semua. Cuman Jadi ada evaluasinya. Ya, terlepas dari banyaknya kendala, tapi kamu dapat manfaat apa saja sih dari program ini? Ya, harusnya lebih banyak manfaat yang kamu dapat ya.
Jadi harapan kami kamu bisa menceritakan lebih banyak manfaatnya lah dari kegiatan ini supaya nantinya adik-adik kelas kamu, adik-adik tingkat kamu tuh ingin juga loh kayak Kang Lehandro nih ikut kegiatan KKN ini. Ya, ceritakan dong manfaatnya. Ya, manfaat yang mungkin saya dapatkan Bu dan yang belum pernah saya dapatkan khususnya di luar dari bidang saya yaitu di bidang kesehatan nih Bu. Nah, mungkin ya manfaat yang saya dapatkan di bidang kesehatan saya bisa mengetahui bahwasanya stunting itu seperti apa sih dan intervensinya seperti apa dan mungkin pencegahan sebelum adanya angka stunting itu seperti apa. Jadi yang menyangkut kesehatan khususnya stunting itu saya sudah pahami sedikit demi sedikit. Seperti seperti halnya mengatasinya kan sebelum dan sesudah ada yang namanya sebelum dan sesudah, sebelum kehamilan dan sesudah kehamilan. Nah, itu saya sudah ketahui. Jadi mungkin ketika eh, ke depannya gitu berumah tangga ataupun bermasyarakat saya sudah mengetahui lebih daripada sistem kehamilan atau sistem penurunan angka stunting tersebut gimana. Mungkin untuk literasi kemiskinan itu manfaat yang saya dapatkan saya lebih bisa bermasyarakat Bu. Jadi segala keluhan atau segala hal yang bisa membantu masyarakat baik dari segi ekonomi, kekeluargaan maupun dan sebagainya saya sudah bisa tangani juga Bu. Maksudnya saya sudah paham terkait penanganan dadakannya seperti apa dan eh, pemba apa ya pembantuannya seperti apa gitu ketika bermasyarakat khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan langsung gitu. Nah, dan mungkin manfaat yang KPI ketiga yang saya dapatkan Bu sangatlah bermanfaat bagi saya Bu karena dari semasa hidup saya gitu Bu saya belum pernah yang namanya membuat produk langsung gitu Bu sampai benar-benar membuat produk dari nol gitu Bu yang kita ciptakan bersama anak-anak KKN gitu. Dan yang harus saya syukuri produk tersebut Ibu bukan hanya produk yang tidak utuh benar-benar menjadi produk utuh administrasi lengkap physically lengkap dan emang brandingnya sudah mulai muncul dan alhamdulillah pasarnya sudah bisa dikatakan ada Bu. Itu doang sih Bu yang manfaat yang saya dapatkan di 3 KPI tersebut. Yuk. Ya, banyak apa ya? Banyak praktek langsung ya, bukan cuma teori ya kamu. Jadi tahu selain di teknik industri, selain di teknik ya, berarti kamu kan udah banyak tahu juga tadi dari kesehatan, dari gimana teknopreneurnya pasti udah ini ya, kerasa banget ya. Jadi seorang teknopreneurship, rancang Udah produk kerasa. pengusaha, pengusaha. Oke. Ya, jadi nanti kamu ceritakan ke apa ya, ke yang lain tuh manfaat-manfaat itunya ya. Ya. Tapi untuk yang tadi kendalanya juga bisa kamu ceritakan supaya yang lain tuh bisa mengantisipasi kendala tersebut. Ya. Ya. Jadi happy and sad-nya ya diceritakan, cuma yang sad-nya kalau mau diceritakan ada solusi juga, ada apa Ya. ya, ada rekomendasi dari Leandro gitu ya. Ya, terakhir ini sebentar ya saya mau diajarkan lagi nih, soalnya saya khawatir ke nilai akhirnya Leandro. Ya, nanti kan kamu dikonversi ke KKN juga ya. Iya Ibu. KKN kan 4 SKS. Nanti kamu kalau pas teman-teman KKN, kamu kan tidak usah KKN lagi. Ya. Ya, tidak usah KKN lagi. Nah, ternyata kalau setelah dihitung, nantinya berarti harus ada tiga matkul yang tidak bisa kamu konversi di semester ini. Ya, 3 Matkul. matkul. Ya. Statistik industri, tampil gak di layar Leandro? Tampil Kelihatan Ibu. nggak? Tampil. Statistik industri. Nah, OR lah, kamu mintalah ke kakek lah, minta tugas lah ya, minta Oh tugas. iya. Kira-kira tugasnya apa nih untuk OR nih? Terus perencanaan dan pengendalian persediaan mungkin ya ke Pak Putra ya. Iya Bu. Soalnya tadi pemasaran bisnis kan udah bisa dikonversi ya. Nah, untuk 3 tugas ini, tolong Leandro kirimkan hari ini bisa nggak? Bisa sih Bu.
Bisa ya. Bisa. Jadi nanti di link drive yang saya kirim ke Leandro, itu kan harus dilengkapi laporan kemajuan ya. Laporan kemajuan, terus video, terus apalagi tadi logbook ya, logbook, dan satu lagi tentang tugas 3 matkul ini. Oh iya Bu. Ya, 3 tugas matkul soalnya kita harus sudah input tuh besok. Ya, jadi Tapi hari ini make sure dulu nilai dari KKN bisa diminta lebih awal enggak? Berarti yang pertama itu ya. ya Make sure. Terus kalau ada langsung masukkan juga ke drive. Kalau ada langsung masukkan juga ke drive. Jadi kita nanti ceknya bukan by WA lagi, tapi kami prodi ceknya tuh di drive ya, di drive. Nah, terus sama tugas yang ini nih, masuk dulu deh hari ini. dimasukinnya untuk yang tugas Bu di Litera atau di Google Drive? Google Drive aja boleh. Tuh yang kan Nanti ada tiga kalau ya. dosennya minta di Litera ya nanti kamu masukkan juga di Litera Oh, ya. ya, hubungi ya. Kalau yang Kalau matkul saya cukup di ini aja, di drive aja. oh ya Bu. Kalau yang khusus mata kuliah Ibu tugas yang mata kuliahnya aja atau sama yang laporan di KKN Bu? Atau beda gitu maksudnya? Jadi beda file aja, beda file ya. Hmm. Laporan tetap kamu upload ya. Laporan Ya, tuh satu file kan. Terus video satu file. Terus logbook juga. Logbook udah ada di laporan ya? Belum? belum Bu. Oh ya, berarti logbook juga dimasukkan. Sama tugas masing-masing mata kuliah. Mau kamu bedakan statistik satu file boleh, OR satu file boleh, gitu ya. Bu mohon maaf lagi Bu, tugasnya apa laporan akhir mata kuliahnya atau tugas dari awal sampai akhirnya Bu? Eh, Minta ke ini aja ke dosennya untuk sebagai bahan konversi Oh, gitu bilangnya. Ya, minta minta ya. kirain ini Bu. Kalau di mata kuliah saya karena ada praktikumnya, berarti ya laporan Laporan praktikum praktikum. aja. Nah, mungkin statistik industri laporan praktikum ya Bu. Tapi untuk yang Heeh. duanya ini konsul dulu ke Yang dosennya ya Bu duanya ya. konsol dulu ya. Oh, Itu ya. ya Bu, Soalnya baik Bu. kalau ini kamu diinstruksikan dari awal juga kan sibuk kegiatan Iya ya, Bu. kegiatan full gitu ya. Jadi Wayahna sehari ini fokus dulu ke akademik kamu di sini ya. Ya Bu. Oke. Oh, terakhir. Terakhir Pak Iwan, kalau dari saya, Alejandro, nanti kan kamu presentasi nih. Kamu Iya kan Bu. presentasi nanti hilangkan kata mungkin. Oh ya Bu. Ya, hilangkan. Kamu tuh presentasinya udah bagus, tapi karena tiap awal kalimat ada mungkin, 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 sampai ke kamu menjelaskan KPI pun ada kata mungkin. Jadi KPI-nya belum jadi gitu. Ya. Karena kan ada kata mungkin ya. Iya, maaf Bu. Itu mengganggu ya, Alejandro ya. Sudah bagus menjelaskannya, tapi kalau terlalu banyak pengulangan kata mungkin itu tuh terkesan kamu tuh tidak yakin. Bukan Ya Bu. terkesan, memang kamu berarti tidak yakin dengan hasil kamu, atau bisa jadi ini belum terlaksana karena masih mungkin kan. Latihan itu Ya harus Bu ya. dilatih karena kamu ini udah kebiasaan soalnya. Ya Bu, makasih Bu sarannya Bu. Ya, Pak Iwan, terima kasih waktunya. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih atas masukannya dari Ibu penguji dan memang mohon maaf dari saya sebagai pembimbing karena memang segala sesuatunya itu masih koordinasi dengan kampus. Saya juga minim ya untuk bimbingannya. Saya secara pribadi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Cuman mungkin setelah saat ini, mulai dari saat ini langsung kita ngebut ya karena waktunya hanya sampai nanti sore untuk mengerjakan semua yang diminta oleh Bu Rafika. Jadi bisa ke sini kapan ya, Andro ya? Nanti langsung berdua aja lah kita. Halo? Sekarang juga bisa Pak. Oh ya, oke oke. Nanti sekitar jam 2 ya. Saya lagi di kan habis sholat Jumat dulu. Jadi tadi yang disampaikan Bu
Rafika sudah dicatat ya apa-apa yang mau dikerjakan. Nah, untuk Ya, input alhamdulillah Pak sudah. kalau untuk nilai lapangannya bisa koordinasi dengan dua pihak ya. Nanti mungkin saya ke akademik, tapi Jandro juga ke akademik juga karena itu program-program dari akademik. Terus yang ke eh, pembimbing di sananya bisa dihubungi kan, ada kontak pembimbing di lapangannya ya. Maksudnya Pak DPL ya Pak? Ah, oh Oh, DPL-nya paham Pak dan. Samnur ya. Nah itu paling minta aja kita untuk sementara penilaian dari Pak Samnur kalau sampai jam 2 atau jam 3 dari akademik belum keluar nilainya, terus sementara dulu aja kita. Ya, dengan berakhirnya dari pemaparan, kemudian elaborasi dan pertanyaan, termasuk nanti masukan mengenai proses konversi, berakhir juga seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Jandro yang sudah membawa nama baik Uninus di kancah L2 Dikti, dan selama di sana tidak ada kasus atau tidak ada masalah ya. Kita deg-degannya ada sesuatu gitu sama. Mm-mm. Nggak ada kenakalan-kenakalan yang membuat Aman Pak, alhamdulillah. yang agak deg-degan tuh masalah kenakalan ini. Agak ini gitu. Ya itu Bisa Pak, bisa ngontrol. ya bisa ngontrol diri, itu bagian dari kemajuan dari Jandro ya, bahwa kemampuan untuk mengendalikan diri, mengontrol diri, kemampuan untuk tetap fokus pada kegiatan dan juga melaksanakan kegiatan sampai tuntas, nggak kabur di tengah jalan ya. Kita juga deg-degannya ini hari demi hari itu yang kita pikirkan apakah ada tindakan untuk melarikan diri, itu ternyata tidak ada. Jadi menurut saya itu perubahan karakter yang signifikan ya dari Jandro, yang kalau saya secara pribadi itu memberikan apresiasi lah, bahwa ya kan berubah karakter tuh susah sekali ya, sulit sekali. Karena yang paling jago kabur kamu, saya paham banget lah. Ilmu menghilangnya sangat tingkat tinggi, dan selama di sana saya mendapat laporan minim ya, angka Naruto menghilang nih, ninja menghilang nih minim gitu. Paling kamu ilmu ninjanya tingkat tinggi, selalu menghilang. Itu dari saya secara pribadi dan mungkin juga dari tim ya, dan juga universitas, apresiasi lah. Nah, semoga apa yang sudah kita dapatkan pengalaman, apa yang sudah kita capai, dan perubahan-perubahan yang sangat signifikan ini bisa terus ya berlanjut sampai nanti eh, menyelesaikan pendidikan secara keseluruhan di Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Dan dengan berakhirnya dari Muhammad Lejandro ini dalam melaksanakan eh, seminar KKN tematik, berakhir pula seluruh rangkaian untuk kegiatan seminar. Ini dari dengan Iwan dari Prodi Teknik Industri dan juga mewakili dari Ibu Kaprodi, Bu Rafika Ratik Sri Murni. Terima kasih atas partisipasi semua pihak. Semoga apa yang kita laksanakan itu bisa membawa kebaikan, keberkahan, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, nanti langsung koordinasi. Langsung saya izin nih, Pak.